A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan rasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diizinkan untuk berkumpul di rumah kajian Salam. Selamat datang buat teman-teman semuanya, baik yang bergabung secara online maupun offline. Dan kita sudah mengarungi perjalanan belajar kita kurang lebih di rumah Salam selama 1 tahun setengah lebih ya Bu ya. Salah satu yang paling setia juga di sini ada Ugus, Bu Rita, ada Mbak Erinda, Mbak Saski dan teman-teman semuanya, itu luar biasa. Tepuk tangan lu boleh gak buat teman sini? Dan sebagaimana teman-teman tahu juga bahwa saya ingin sering menginformasikan supaya lebih banyak lagi yang tahu bahwa rumah kajian Salam ini memang didedikasikan untuk orang-orang yang mencari kesadaran, orang-orang yang ingin belajar agama secara mendalam. Karena itu kita mengundang guru-guru yang juga memiliki spektrum pengalaman yang luas dan juga bukan hanya sekedar berbicara tapi juga laku dalam kehidupannya sudah banyak dibuktikan gitu. Dan hari ini kita udah kedatangan guru kita, sahabat kita, Pak Hozim. Tepuk tangan buat Pak Hozim dong. Wah, luar biasa. Pak Hozim itu setia juga menemani kita di sini. Kalau kata Pak Hozim, asalkan kuat aja gitu, udah mau sampai di mana akan terus didampingi oleh Pak Hozim. Dan kita juga pernah sama Pak Hozim sampai jam 5 sore waktu itu ya. Jadi habis kelas terus ada diskusinya sampai jam 5 sore. Ya, jadi kalau kita membaca polanya, kalau Bapak itu kalau ngajar 1 hari full didedikasikan buat satu event ya Pak ya, gitu. Jadi teman-teman, saat ini kita punya living teacher gitu yang laku dari ajarannya dan juga spiritualnya masih ada bersama kita. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan dari dalam, kita bisa langsung bertanya ke Pak Hozim gitu ya. Oke. Selain tepuk tangan buat Pak Hozim, tepuk tangan buat teman-teman semua dong ya. Teman-teman juga luar biasa ya. Gitu. Nah, topik kita itu masih berbicara seputar tentang 7 lapis kekuatan diri ya Pak ya. Dan ini sesi yang ke-6. Sesinya sesi ke-6. Sesi ke-6 tidak berarti lapisan yang ke-6 gitu ya. Tapi kali ini lapisan yang ke-6. Kali ini lapisan ke-6 pas berarti ya. Oke. Ya, karena ini kalau misalnya dibuka pengetahuannya nggak cukup kan? Nggak cukup, nggak cukup gitu. Ini sudah mepet-mepet kan itu. Dimepet-mepet kan gitu. Nah, tapi kan karena pengetahuannya luas, kita juga pengen dapat yang lain-lain dari Bapak kan gitu. Selain ini juga pasti ada lagi nanti yang lain gitu, supaya penjelasannya ya gitu. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk dibahas teman-teman? Karena banyak di lingkungan kita orang-orang yang juga mungkin saja belum mengenal tentang jiwanya sendiri. Terbukti kan banyak yang mental health-nya kurang kurang berjalan, atau hidup dalam nuansa yang stres atau depresi atau pusing. Dan kalau kita melihat penjelasan Bapak di awal-awal itu rasanya relate dengan pengalaman kita banyak sehari-hari kan, karena penjelasan di awal kan masih bicara tentang jiwa-jiwa yang berada di bawah. Kalau dalam bahasa agama, jiwa amarah, jiwa lawamah yang kerjaannya cuma nyalahin orang gitu ya. Ya kan? Nyalahin orang, nyalahin situasi gitu, terus merasa benar sendiri, dikendalikan oleh ego gitu kan. Macam-macam gitu. Itu kenal banget gitu Pak dengan. Tapi makin ke atas nih makin ke sini nih, makin naik ke atas, bumi sukma, bumi jantung, makin asing gitu. Sabar, syukur, enlightenment, ketemu Tuhan, jiwanya tenang. Berapa persen dalam keseharian? Ayo loh. Berapa persen? Apakah tenang gitu terus? Wah, karena itu kita juga banyak dikasih tool sama Pak Hozim,
ritual-ritual, zikir-zikir yang bisa dilakukan untuk menaikkan kesadaran kita jauh lebih ke atas lagi. Dan ada juga ternyata Pak Uzim, beberapa teman-teman mempraktekkan meditasi yang full moon gitu. Ada ya? Yang 3 Ada kan? hari ya. Yang selama 3. Dan kebetulan katanya bulan ini juga ada full moon ya. Pas banget kan? Malam ini full moon juga gitu. Jadi nanti malam kalau bisa jam 12 ya Pak ya? Apanya? Yang full moon Bukan. itu. Ditutup jam 12 itu ditutup. Tutup jam 12. Atau kalau tidur dulu boleh, tepat jam 1 mulai. Tepat jam 1 mulai ya. Burita ketiduran ya ini. Karena Enggak ya? jam, Nggak cuma 1 jam. jam 12 itu adalah fase peralihan hari. Full moon ya gitu. Jadi siap-siap nanti malam tidur lebih awal terus supaya apa? Paling tidak bisa lompat lah gitu. Ya kan karena ini udah masuk ke resonansi alam semesta jadi bisa lebih lompat ininya gitu ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa teman-teman kita hadir di sini. Kita doa dengan cara tarik nafas 8 kali sebagaimana yang sudah dilakukan. Caranya adalah narik nafas dari area pusat, ditarik ke atas, ke jantung, kemudian ke leher, ke tenggorokan, baru sampai ke kepala sambil mengucapkan hu dalam hati aja. Ya, jangan sampai kelihatan hu gitu ya. Di dalam hati aja. Dari sini ditahan sebentar lalu dibawa ke belakang ke tulang punggung lalu sampai kira-kira selaras dengan pusar, dibelokkan, sambungkan kembali ke pusar sambil mengucapkan ya gitu ya. Jadi hu, tahan sebentar, ya keluarkan nafas dari hidung. Oke? Sama 8 kali. Kita akan coba bimbing pelan-pelan ya. Duduk yang nyaman. Niatkan untuk membuka hati dan kesadaran kita ya di sini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan buat Pak Hozim hari ini sore. Oh, Pak sih. Tepuk tangannya kayak kurang makan ini. Boleh yang kencang. Silakan Pak, mangga. Ya, jadi rahayu bagi semuanya. Jadi pada pagi hari ini sebelum saya memasuki berada di bumi sukma, ini bagian 1, berarti nanti bulan depan bagian 2. Sesinya sesi ke-7 nanti, di bumi sukmanya bagian kedua. Jadi begini, apa yang Ibu dan Bapak semuanya lakukan sejak awal, ya,
sejak saya ngajar, itu namanya adalah patrap. Apa Pak namanya? Patrap. Patram. Patrap ya. Patrap itu artinya teori untuk melakukan sesuatu. Ya. Kalau teori kan belum tentu untuk dilakukan, tapi untuk sekedar dimengerti. Tapi kalau ini teori tapi untuk melakukan sesuatu. Nah, itu patrap ya. Sehingga disebut tata caranya untuk melakukan sesuatu. Jadi boleh jadi ya, sekarang ini sudah masuk Bumi Sukma tapi belum pernah melakukannya, baru menghafalkan patrapnya. Oke. Ya. Ya dari situ ya. Nah, tentunya patrap juga macam-macam. Ya. Ini patrap dalam 7 lapis ya, kekuatan diri. Berarti artinya ada 7 lapis kesadaran yang kita ungkap. Tapi tidak berarti setelah itu Anda terus bisa. Makanya kita harus berikan patrap yang lain. Sebab setiap orang itu ada cocok dengan patrap ini, tapi tidak cocok dengan patrap yang lain. Walaupun tujuannya sama. Ya. Nah, kalau ini nanti habis, itu ada patrap tahapan-tahapan bertakwa. Ya, di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan ya, jadi waladzi khalaqalakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum ya, lita'arafu ya. Ya. Jadi untuk su'ba wa qabaila lita'arafu. Jadi untuk saling makrifat. Jadi sebenarnya diciptakan manusia ini untuk saling bermakrifat. Ya, salahnya hanya diterjemahkan saling mengenal, ya kan. Ya. Jadi itu bedanya. Kalau hanya sekedar saling mengenal, itu sebenarnya belum mengenal, cuma tahu. Ya, jadi saya tahu sekarang ini Donald Trump itu menjadi presiden Amerika, tapi saya tidak mengenalnya. Seandainya ketemu pun belum tentu mengenalnya. Cuma hanya kesempatan saja dalam hidup itu ketemu sehingga bisa bersalaman misalnya, tapi tetap nggak kenal. Ya. Sama, suatu hari saya ini menjadi salah satu tim untuk merumuskan nilai-nilai Pancasila. Ya. Terhadap anggota-anggota yang ada ya sebenarnya saya cuma tahu, tidak saling mengenal. Buktinya apa? Buktinya setelah dirumuskan nggak bisa menghasilkan nilai yang bisa kita mengerti bersama. Akhirnya ya sudahlah kalau menurut situ gitu seperti itu. Padahal sudah didiskusikan berhari-hari. Nah itu karena tidak kenal, gitu lah ya. Cuma kita tahu aja anggotanya ini jenderal ini, tapi dalam faktanya itu tidak tahu. Ya tidak kenal. Ya. Sama, karena ini untuk merumuskan nilai Pancasila yang membuka ya Presiden Jokowi pada waktu itu. Kita semua bersalaman anggota itu. Ya, tapi kan belum tentu anggota itu kenal dengan Pak Jokowinya secara pribadi, ya kan. Hanya pada kesempatan itu bisa bertatap muka sekaligus bersalaman. Nah itu istilahnya sekedar tahu. Tahu itu bisa diproses karena belajar, bisa diproses karena kesempatan. Tapi kalau kenal itu harus melalui laku. Nah ini patrapnya ini untuk dilakukan. Nah kalau takwa terus di situ kan dikatakan diakhiri setelah makrifat itu apa? Ya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa di sisi Tuhan itu ya kan adalah yang sesungguhnya orang yang paling dekat dengan di sisi Tuhan itu adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi di situ. Nah, kalau begitu nggak bisa orang sekedar klaim takwa, maka harus melalui patrap untuk tahap demi tahap supaya pada akhirnya takwanya itu takwa yang inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Tuhan adalah
orang yang paling bertakwa. Jadi banyak. Terus mengapa akhir-akhir ini ya kan yang paling giat ya mencari itu adalah ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Ya. Dikarenakan memang periode artinya zamannya alam bukan zaman kita ini. Itu fase memasuki fase Kertayuga. Kertayuga itu memasuki fase pengasuh manusia. Nah, siapa yang mengasuh manusia? Ya ibu-ibu. Jadi dengan sendirinya terpanggil itu para ibu-ibu, bukan para bapak-bapak. Jadi di situ. Ya. Sebaliknya ketika agama-agama itu turun, yang terpanggil siapa? Bapak-bapak. Ya, misalnya Nabi Muhammad, ya hampir pertuanya nggak ada yang terpanggil untuk bapak-bapaknya semuanya. Siapa yang menjadi pengikut Yesus Kristus? 12 murid. Ya, bapak-bapak. Tapi itu semua sudah terlampaui. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu bilang kan bahwa kebangkitan itu, ya Al-Qiyamah itu sudah dekat. Lalu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, dekat itu bagaimana? Dia tunjukkan 2 jari. Ini simbolik. Ya. 1 jari di dalam kurun waktu Arab itu adalah 700 tahun. Ya, jadi kalau 2 jari berarti 1400 tahun. Sekarang sudah tahun berapa Hijriah? 1400 ada. 40 berapa? 46. 47. Ya. Nah, dekat. Artinya sudah nilai-nilai Islam itu sendiri sudah dengan sendirinya. Ya kayak sekarang kita lihat ini. Dengan sendirinya. Ya, jadi akhirnya tidak tercermin sebagai ya yang dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Jadi dan tidaklah kami utus engkau kecuali menjadi rahmat. Jadi Nabi diturunkan jadi rahmat. Kalau umatnya itu tidak bisa ikuti lakunya rahmat ya nggak bisa. Jadi seperti itu. Ya, ini yang harus ditempa terus. Jadi di situ. Ya. Loh, terus kapan kira-kira itu? Saya itu nulis di buku. Perubahannya nanti itu berubah menjadi Kertayuganya itu tahun 2300. Kalau dibulatkan. Walau gak ada itu. Sudah mati itu. Ya. Ingat ya, kalau kita ini sekarang ini menempuh jalan kesadaran, sampai mati itu sadar, nanti dibangkitkan lagi itu langsung sadar. Oh iya ya. Jadi di situ. Ya. Jadi jangan khawatir, wah sudah nggak ada, sudah mati gitu. Nah kesalahannya orang Arab memahami Al-Qiyamah itu adalah hancurnya alam semesta. Lalu Tuhan itu sudah ngatakan kan, yang di surat Al-Imran ayat 190 apa itu 3 ya kan, bahwa engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ya. Jadi tidak sia-sia lah, apa digawe api-api dibugrek lagi. Nah, gitu loh ya. Jadi harus dibuat sampai manusia itu mencapai kesempurnaannya. Bahwa segala sesuatu ada umurnya, iya. Segala sesuatu ada umurnya, iya. Ya. Tapi kan umur alam itu tidak ada kaitannya dengan umur kita. Gitu loh. Umur kita ini ya berkaitan dengan keperluan kita untuk menjelajahi alam semesta ini. Kita ini hidup loh. Cuma belum bisa mempertahankan kehidupan kita, maka perlu diberi istirahat yang namanya mati. Ya. Jadi mati itu istirahat. Ya. Lah namanya orang istirahat ya masuk istirahat terus. Nah, gitu loh. Ya, bangkit lagi gitu loh, ya. Nah, jadi di situ. Ya, bangun. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak dihidupkan lagi nanti di masa depan gitu. Nggak usah khawatir. Makanya Nabi memberikan doa kalau bangun tidur, ya kan, kalau bangun tidur ya kan,
Itu kan dikatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi tidur ternyata disebut mati. Nah, ini loh ya. Jadi itu bolak-balik. Jadi mati juga bisa disebut tidur. Bedanya kalau mati itu tidur tanpa jasad, ya kan. Sedangkan kalau tidur itu mati dengan berjasad, gitu loh. Ya. Jadi ini kita ini. Ya. Nah, tahapan takwa itu sendiri diberi di Al-Quran. Itu ada 10. Ya. Jadi diawali dari sebagai muslimah sampai berakhir menjadi zakiran. Jadi zakir, orang yang selalu ingat Tuhannya. Nah, jadi di situ. Ya. Nah, inilah kita harus, itu patrap-patrap. Ya. Jadi patrap sekarang kita gunakan, ya. Nanti ikut lagi dengan patrap yang tahap demi tahap kenaikan takwa, ya, tahap-tahap, ya, untuk mencapai ketakwaan. Jadi di situ. Ya. Oke. Jadi ini karakter bumi sukma. Bumi sukma itu apa? Kalau di dalam tasawuf disebut badan, ya, lub, ya. Jadi badan lub, ya. Lub itu bahasa Arab sudah diserap